Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa belajar dalam jaringan. Baik anak-anak, sekarang kita akan mempelajari mata pelajaran tematik. Sebelum kita mempelajari mata pelajaran tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan kepada kita semua dalam memahami apa yang akan kita pelajari. Gesturing of praying, bow of head, praying before study, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada dua, ya. Yang pertama adalah mata pelajaran IPS dan yang kedua adalah mata pelajaran IPA. Untuk mata pelajaran IPS pada pertemuan sebelumnya, anak-anak sudah mempelajari tentang kegiatan ekonomi yang ada di wilayah ASEAN. Kemudian untuk IPA pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif, ya. Untuk hari ini yang IPS dulu, nanti kita akan mencari perbedaan dan persamaan dari dua negara yang ada di wilayah ASEAN. Kemudian untuk IPA, hari ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Nanti akan dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah membelah diri, kemudian tunas, dan yang terakhir adalah fragmentasi. Baik, kita mulai dulu dari mata pelajaran IPS. Pada mata pelajaran IPS kali ini kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi dari dua negara. Nanti anak-anak akan mencari perbedaan dan persamaannya. Silakan lihat diagram berikut ini. Sebelumnya, anak-anak juga harus menyiapkan buku LKS ya, karena nanti datanya bisa diambil dari situ. Apakah hanya boleh LKS? Tidak. Anak-anak boleh memanfaatkan buku tema dan mungkin juga dari sumber lainnya seperti internet atau majalah dan lain-lain. Nah, di sini Pak Ajar contohkan mengambil dari buku LKS. Coba lihat di papan. Di situ Pak Ajar sudah menyiapkan diagram Venn, ya. Diagram Venn itu tujuannya adalah untuk mencari perbedaan dan persamaan dari sebuah data. Di situ sudah ada dua negara, yaitu negara Indonesia dan Singapura. Oke, untuk negara Indonesia dan Singapura itu kita cari ya persamaannya dulu. Persamaan dari dua negara ini dalam kegiatan ekonominya itu apa? Nanti untuk persamaannya anak-anak taruh di tengah. Ya kan ada tiga ruang di situ, yaitu sebelah kanan itu untuk perbedaan dan yang sebelah kiri yang sebelah tengah itu untuk persamaan dan yang ujung kanan itu untuk perbedaan juga dari masing-masing negara. Kita cari persamaannya dulu. Tentu dua negara ini sama-sama berada di kawasan ASEAN. Langsung aja kita kasih tanda seperti ini. Kita tulis ASEAN, ya. Maksudnya ASEAN itu sama-sama di wilayah ASEAN. Kemudian persamaan yang kedua berdasarkan data yang Pak Ajar cari di LKS itu yang pertama kegiatan ekonominya sama-sama ada pada bidang pariwisata. Nah, ini sama. Jadi negara Singapura juga banyak pariwisata yang datang ke Singapura sendiri. Begitu juga Indonesia dengan kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, terdiri dari berbagai macam tempat wisata, tentunya akan mengundang banyak wisatawan, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Begitu juga Singapura.
Walaupun negara Singapura itu tidak besar ya, bahkan luasnya itu hampir sama dengan kota Surabaya. Nah, tetapi negara tersebut mampu berkembang dengan baik dalam beberapa sektor kegiatan ekonomi seperti yang tidak dimiliki oleh Indonesia, maksudnya tidak terlalu besar seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Contohnya apa? Yang pertama adalah sektor perbankan. Ini di Singapura sangat berkembang dengan pesat kegiatan ekonomi dari sektor perbankan. Kemudian sektor perindustrian. Dan yang ketiga adalah sektor ya pariwisata, sama ya, sama dengan Indonesia ya. Ya, berarti perbankan dan perindustrian. Untuk pariwisata boleh, oke, boleh diisi. Karena pariwisatanya pun antara Indonesia dengan Singapura juga berbeda ya. Maksudnya untuk tujuannya itu berbeda. Kemudian untuk Indonesia sendiri itu sangat banyak sekali macamnya ya. Kita awali dari hasil bumi dulu, atau lebih terkenal dengan bahasa pertambangan ya. Kalau hasil bumi itu lebih terkenal dengan kegiatan ekonomi dalam bidang pertambangan. Kemudian contohnya hasil bumi itu seperti apa? Seperti timah, minyak bumi, besi, dan lain-lain. Kemudian sektor yang kedua yaitu dalam bidang pertanian. Contohnya banyak sekali ya, kalau dalam pertanian itu bisa kopi, kemudian sawit, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu dari sektor perairan. Contohnya sektor perairan ya dari apa yang diambil dari air tadi, misalnya ikan. Kemudian udang, lobster, dan lain-lain. Jadi ini adalah beberapa contoh perbedaan dan persamaan kegiatan ekonomi di dua negara di wilayah ASEAN. Nanti anak-anak silakan membuat seperti ini ya. Untuk negaranya tidak boleh sama antara Indonesia dengan Singapura. Silakan anak-anak mencari negara lain. Kalau ingin menggunakan Indonesia boleh, tetapi untuk satu negara pembandingnya tidak boleh menggunakan Singapura. Boleh menggunakan Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, atau yang lain asalkan masih dalam lingkup negara-negara di wilayah ASEAN. Baik, bisa dipahami ya. Silakan dicatat dulu ininya yang sudah Pak Jar contohkan. Nanti supaya anak-anak ketika membuat diagram Venn sendiri bisa lebih mudah. Dan harus rapi ya. Nanti diusahakan lingkarannya harus sama. Kalau ingin rapi menggunakan jangka. Kalau tidak punya jangka ya gunakan alat lingkaran yang lain ya. Bisa pakai tutup gelas atau yang lain. Asalkan jangan piring ya. Nanti terlalu besar bukunya nggak cukup. Oke, setelah ini anak-anak silakan mencoba. Baik, selanjutnya kita akan belajar mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran IPA, kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas perkembangbiakan hewan secara generatif atau secara kawin ya. Yang mana kalau perkembangbiakan kawin itu membutuhkan dua hal, yaitu sel telur dan sel sperma. Kalau sel telur itu dimiliki oleh hewan betina, kalau sel sperma dimiliki oleh hewan jantan. Nah, sekarang ada perkembangbiakan vegetatif juga, sama seperti tumbuhan kemarin. Nah, tumbuhan kemarin kan juga ada perkembangbiakan generatif, ada juga perkembangbiakan vegetatif. Nah, begitu juga dengan hewan. Hewan juga ada generatif, ada vegetatif. Nah, sekarang kita hewan secara vegetatif atau tidak kawin. Itu ada 3 ya yang sudah Pak Ajar bahas sebelumnya. Yaitu ada 3, yang pertama membelah diri, kemudian tunas, dan yang terakhir adalah fragmentasi. Nah, untuk lebih jelasnya apa masing-masing 3 itu, nah, silakan lihat video
berikut ini. Lo nggak keluar, berikut ini. Belum keluar juga, berikut ini. Coba perhatikan anak-anak, ini adalah hewan amuba. Jadi hewan amuba ini awalnya satu sel ya. Kemudian selnya itu tadi membelah diri, sehingga dari masing-masing sel yang membelah diri tadi itu bisa hidup dengan tubuhnya yang baru. Kemudian setelah dia hidup, dia akan membelah diri lagi, sehingga akan terbentuk tubuh yang baru pula pada hasil pembelahan tadi. Itu tadi pada hewan amuban. Sekarang adalah dengan cara tunas ya. Kalau tunas ini contoh hewannya adalah hidra. Hewan hidra nanti ya kamu lihat ya, di situ tadi muncul tunas kecil dari tubuh hidra tadi sehingga muncul menjadi yang hidra. Kemudian hidra tadi tumbuh menjadi besar dan itu nanti juga akan keluar seperti tadi. Contoh yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi, yang mana dilakukan oleh kelompok hewan tingkat rendah dengan memotong bagian tubuh tertentu untuk menghasilkan individu baru. Jadi ini memang sengaja dipotong ya. Hewan tersebut sengaja dipotong dan hasil potongannya ini itu akan membentuk kehidupan baru. Nanti mulai muncul kaki, bisa bergerak ya, pastinya bisa bergerak dulu. Muncul kaki, kemudian 2 hari setelah pemotongan tadi, itu bentuknya seperti itu. Kemudian ini 4 hari setelah pemotongan, muncul mata kecil di depan itu kalian lihat ada 2 bintik kecil ya. Nah itu matanya, ini 5 hari setelah amputasi, sudah hewannya terbentuk dengan hampir sempurna. Nah setelah 7 hari, ini sudah sempurna ya. Hewannya sudah terbentuk dengan sempurna. Ini adalah bagian kepalanya yang dipotong tadi pada hari pertama amputasi pemotongan, itu ekornya masih belum sempurna ya. Kemudian 1 hari setelah pemotongan tadi sudah terbentuk agak tumpul. Kalau tadi kan masih terlihat potongannya. Kemudian 5 hari setelah pemotongan, nah itu tampak sudah agak panjang, dan 7 hari bagian kepala setelah pemotongan itu lebih besar ya, karena bagian kepala dibandingkan dengan bagian ekornya. Jadi itu anak-anak, jadi Allah memberikan kita tahu bahwasanya Allah itu maha kuasa ya. Bahkan hewan yang sekecil itu tadi saja bisa hidup dengan cara yang tidak biasa kita lihat. Nah, sehingga kita sebagai manusia yang seharusnya menjadi makhluk yang sempurna itu harus banyak-banyak bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Baik, itu saja anak-anak yang bisa Pak Fajar jelaskan terkait mata pelajaran hari ini. Sekarang Pak Fajar akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah mata pelajaran IPS. Bahasanya tadi kita belajar mencari perbedaan dan persamaan dari 2 negara ya, kemudian dimasukkan data tersebut pada diagram Venn. Kemudian untuk mata pelajaran IPA, tadi kita sudah membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, yaitu dengan cara tidak kawin. Ya, untuk vegetatif sendiri tadi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah apa? Ya, membelah diri. Kemudian yang kedua tunas, dan yang ketiga adalah fragmentasi. Baik, itu saja anak-anak. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Jangan menunggu siang, sore, atau malam, karena akan menghambat atau menambah beban tugas kalian. Marilah kita sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Gesturing of praying, bow of head, praying after study, Alhamdulillah, Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. The meaning, oh my God, give me some knowledge and the mastering of understanding. Amin. Selesai. Baik, kurang lebihnya Pak Fajar mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.